Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i sahabati wal anbiya wal mursalin. Salawatullah salamuhum alaihi ajma'in hadrati musannifah al-kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Pemirsa yang berbahagia, kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan Himtak An-Nahdiyah. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di materi Himtak An-Nahdiyah kita masuk pada keterangan tentang Abdullah fi manzilihi, kondisi Abdullah di dalam rumahnya. Abdullah iku fi manzilihi ing dalam umah Abdullah. Abdullah fi manzilihi ing dalam umah Abdullah iku misalul adabi ing dalam ngumpamani duweni tata krama wan nadhamilan duweni aturan. Abdullah di dalam rumahnya sesuai dengan adab dan aturan. Yang tasilu atus sapa Abdullah kula sabahin ing dalam saben-saben isuk wa masae lan saben-saben sore. Wayatani lan nganggo sapa Abdullah binadzafati malabisi kelawan aturane penganggone utawa kelambinane Abdullah wa kutubihi lan kitab-kitab Abdullah. Abdullah itu setiap pagi dan sore itu mandi. Kemudian Abdullah menggunakan aturan atau menata baju dan kitab-kitabnya. Wa yadau halan nelehaken sapa Abdullah ing malabis wa kutub murattabatan hale dan atur fi mahallin ing dalam panggonan khosin kang khusus. Abdullah meletakkan baju, meletakkan kitab atau buku-bukunya diatur pada tempat khusus. Wala yatamakhatu lan ora nyantelake sapa Abdullah fi saubi ing dalem dodote Abdullah au fil jidar utawa ing dalem jidar tembok. Walakin yakti tetapine ngesok lambi iku fil mingdili ing dalem mingdil. Ing dalem gon. Wala yabsuku lan orang sok ngalal qoati ing atase loangan. Wala yusihu lan orang ngotori al abwaba ing pira-pira lawang. Wala yaktubu lan ora nulisi fil judrani ing dalam tembok. Ayatasal laku tora ngerusak al asjara ing pira-pira wit to ngetok. Wala yal'abu lan ora dolanan pirambil ahjari kelawan balang pira-pira watu kalayak sira drapon supaya ora pecah apa zujaha telak drapon ora mecahake zujaha nawafiti ing kacane jendela. Ayuk dia to
nglarani ghairuhu ing liyane Abdullah. Jadi Abdullah dalam kehidupan sehari-hari itu dengan aturan dia menggunakan tempat khusus untuk meletakkan baju dan buku-bukunya yang diatur. Kemudian tidak asal-asalan meletakkan baju, tidak diletakkan atau gantolaken, dicantelkan ke tembok-tembok. Tetapi ada tempat khusus yang digunakan Abdullah untuk meletakkan keduanya. Kemudian tidak senang untuk merusak pintu ataupun tidak menulisi tembok. Jadi pintu tidak untuk mainan, pintu tidak dirusak, tembok juga tidak ditulis. Tidak merusak pepohonan dan tidak bermain dengan cara melempar-lemparkan batu. Supaya tidak terjadi mungkin hasil lemparan itu mengenai kaca atau mengenai temannya sendiri. Wa kana lan ana sapa Abdullah iku yusafihu salaman Abdullah walidayhi ing wong tua lorone Abdullah. Abdullah itu mempunyai tradisi setiap waktu itu selalu bersalaman dengan kedua orang tua wa ikhwanahu lan dulur-dulure Abdullah wa akhawati dulur lanang Abdullah wa akhawati lan dulur wadone Abdullah. Kula sabahin ing dalem saben-saben isuk wa masain lan sore. Tradisi yang dilakukan Abdullah itu setiap waktu itu bersalaman. Jadi tradisikan salaman yang seperti ini seperti contoh Abdullah yang selalu bersalaman dengan kedua orang tua, bersalaman dengan saudaranya, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan setiap pagi, mungkin pagi ketika akan pergi atau pagi setelah sholat subuh ataupun sore. Walayat hulu, dan Abdullah itu walayat hulu tidak masuk, walayat hulan orang manjing Abdullah hurfata ahadin ing umai wong suwiji. Abdullah itu tidak senang untuk masuk ke rumahnya orang min ghairi istidzanin kelanwan tanpa izin. Jadi kalau tidak ada izin dari orang yang punya rumah maka tidak masuk. Ketika kosong rumahnya sudah disampaikan salam berulang-ulang sampai pada aturan 3 kali, kalau tidak ada jawaban maka tidak masuk. Itu yang dilakukan oleh Abdullah. Wala yuhibbu lan ora seneng sapa Abdullah ayajlisa ingin telungguh mal akhdami bareng sartane khaddam, dengan bersama juruladi, tidak senang nongkrong-nongkrong dengan pelayan. Wala yukhbaru lan ora seneng ngabaraken sapa Abdullah hadan ing wong suwiji bima kelawan barang yakong kang tumiba apa ma fi manzilihi ing dalam ume Abdullah. Abdullah itu tidak senang menceritakan sesuatu yang berada di rumahnya kepada orang lain. Ya, kepada orang lain mungkin ada harta kekayaan ataupun yang lain. Abdullah nggak senang untuk menceritakan hal-hal yang seperti itu. Wa min adati lan setengah saking kebiasaan Abdullah, ta'adati Abdullah iku ayyanama yen taturu sapa Abdullah mubakiran ing dalam wayah gasik wayaku malan tangi sapa Abdullah mubakiran hale wayah gasik. Wa yuhafidha lan yen ta ngreksa sapa Abdullah ala sholawati ngatasi salate Abdullah wa yutali alan mutala asapa Abdullah turusahu ing pelajaran Abdullah. Abdullah itu kalau tidur itu lebih awal atau tidurnya itu tidak terlalu malam, tapi bangunnya itu juga gasik. Bangunnya itu lebih awal. Tidak tidurnya malam, bangunnya siang tapi tidurnya gasik. Kemudian bangunnya juga gasik. Ini yang harus dicontoh seperti Abdullah. Tidur itu enggak terlalu malam, tetapi tidur pada waktu tertentu, bangunnya juga lebih gasik. Kemudian wala yang aba illa fi waqtil la'bi. Abdullah itu bangun lebih gasik. Kemudian Abdullah itu selalu menjaga sholat 5 waktunya, mutolaah atau mempelajari pelajarannya. Wala yang aba illa fi waqtil la'bi, wala yang abalan ora dolanan sapa Abdullah illa fi waqtil la'bi, kejaba ing dalam waktune dolanan. Abdullah itu tidak senang bermain.
tidak bermain kecuali pada waktu bermain. Ada waktu-waktu khusus yang dibagi Abdullah. Ada waktu belajar, ada waktu untuk sekolah, ada waktu untuk bermain. Semuanya di waktu, sehingga tidak digunakan sia-sia hanya untuk bermain saja. Wa ayyasma'alan yen tong ngrungokaken sapa Abdullah nasaiha abihi ing nasihate bapake Abdullah wa ummihi lan ibune Abdullah. Setiap nasihat dari orang tuanya selalu didengarkan oleh Abdullah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono yanalu mekoleh sapa Abdullah radhiya walidayhi ing ridone wong tuwa lorone Abdullah wa ahlihi lan ahline Abdullah. Karena itu Abdullah itu sebagai contoh yang ada di sini, anak yang bernama Abdullah karena teratur, karena rajin, karena disiplin, dia itu diridhoni kedua orang tua, ridhollah fi ridhol walidain wa ahli dan keluarganya, wa ya'ishu lan urip sapa Abdullah mahum bareng sartane kabeh, bareng sartane wong tuwa lan keluarga, Sa'id dan hale Sa'id bejo masruron tur bungah tur bahagia. Karena itu maka Abdullah hidupnya itu bahagia, hidupnya itu penuh dengan keberuntungan. Ini contoh bagi kita, contoh bagi anak-anakku semua, sosok Abdullah. Maka sosok Abdullah yang seperti ini yang harus ditiru. Anak yang rajin, rajin dalam segala hal, rajin dalam segala aspek, rajin beribadah, rajin untuk belajar. Semuanya diatur. Waktunya tidak digunakan untuk sia-sia, tapi waktunya digunakan untuk kemanfaatan. Semua diatur, tapi dalam bingkai manfaat. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya tidur. Tidak digunakan semuanya untuk bermain-main saja, ataupun untuk belajar saja. Tetapi belajar baik, main juga perlu, butuh hiburan, butuh fresh. Tetapi waktu-waktu itu gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kemudian kita menzalimi diri hanya untuk bermain-main saja. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.